Terus terang, sebagai pribadi maupun sebagai anggota PWI, Siap. saya bangga karena terakhir ini Pak Apul memperoleh sebuah otoritas kepercayaan begitu tinggi ya, yang ditunjuk sebagai Ketua Laskar Prabowo. Ya. Saya mengikuti bagaimana Pandangan penampilan Pak Apul Siombing ketika bertemu dengan Pak Gulat Maloni sebagai Ketua Apkasindo Riau Pusat dan berbicara tentang masalah kawasan hutan, terutama tentang masalah kaitan antara hak cipta dan undang-undang hak cipta dengan keterlanjuran munculnya lagi Perpres nomor 5. Perpres nomor 5 tahun 2025. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Pak Gulat di dalam pertemuan dengan Pak Apul menyebutkan yang sudah terlanjur. Apakah ini dalam artian berarti mereka itu bebas, tidak lagi kena sanksi hukum dengan munculnya Presiden 5 2025 tentang kawasan hutan. Nah, ini sesuatu hal yang menarik karena terus terang Pak Apul ya, dengan munculnya 5 2025 para petani sawit itu gamang, ada rasa takut dan lain sebagainya. Dan takutnya mereka tidak tahu siapa yang menjadi objek, yang menjadi sasaran, menjadi target daripada lahirnya Satgas ini. Apakah yang mereka yang memiliki 2 hektar, 5 hektar, apakah yang hanya khusus di kawasan hutan lindung atau yang di luar? Dan bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang punya 50 dan 100? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu saya kira ini sesuatu yang menarik dan itu perlu diskusikan. Nah, dan saya ini juga tertarik ya, apalagi ada beliau ini Bung Robert Enrico di Laban, yang juga sangat memberikan semacam perhatian yang begitu serius karena menyangkut petani sawit, meskipun sebenarnya satu sisi petani sawit ini boleh disebutkan termasuk masuk unsur kategori petani yang sangat dimanjakan pemerintah lah dibandingkan petani-petani lain, jujur aja kita. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana kira-kira, apakah ini perlu diangkat ke permukaan dalam bentuk diskusi terbuka atau bagaimana? Saya kira seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Hotman Simanjuntak ya. Memang dengan dibentuknya Satgas PKH atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dituangkan di dalam Perpres nomor 5 tahun 2025, di mana Bapak Presiden Prabowo kan telah membentuk tim ya, yang langsung dikomandoi oleh Menteri Pertahanan ya. Memang jujur saya katakan khususnya untuk di Riau ini, karena memang Riau ini menjadi seksi untuk diperbincangkan kaitan dengan terbitnya Perpres nomor 5 tentang penertiban kawasan hutan. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah siapa-siapa saja dan kualifikasi yang menjadi subjek hukum atau yang menjadi objek yang harus dilakukan penertiban oleh Satgas ini, klasifikasinya apa? Kan itu kira-kira yang menjadi pertanyaan Pak Hotman ya. Tentu memang yang pertama menjadi subjek dan objek dari PKH ini atau penertiban kawasan hutan ini adalah mereka yang memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Kehutanan. Apakah itu korporasi, apakah mereka itu perorangan atau petani.
Tentu memang ada di dalam penyampaian saya waktu saya ada namanya pertemuan dengan Pak Bulak Manurung, ya kan, yang berkaitan dengan keterlanjuran Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pada waktu itu memang saya sampaikan objektifnya ya, ini objektifnya. Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja cetak diundangkannya di tahun 2020, di sana kan diberikan kesempatan kepada mereka, baik itu perorangan yang memiliki kebun di dalam kawasan hutan 5 hektar ke bawah dan korporasi, ya kan, supaya mereka mendaftarkan diri atau melaporkan diri. Itu yang disebut dengan keterlanjuran. Nah, terhadap ini memang saya tegaskan supaya negara tidak menjadi katakanlah kesannya jahat terhadap warga negara, tentu kan harus ada pertimbangan khusus kepada mereka yang sudah melaporkan diri tentang keterlanjuran itu. Jangan pendekatan kekuasaan. Jangan pendekatan kekuasaan. Tetapi bagi mereka yang sudah diberi kesempatan untuk melaporkan keterlanjuran sampai November 2023 kemarin itu, tetapi mereka tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan keterlanjuran kepemilikannya, memang menurut kita demi hukum, ya kan, objektifnya mereka harus ditertibkan, kira-kira seperti itu. Tetapi bagi mereka yang sudah melaporkan diri melalui data dan informasi atau pendaftaran keterlanjuran, mestinya dituntun. Kan itu yang saya sampaikan. Nah, katakanlah kesannya jahat terhadap warga negara, tentu kan harus ada pertimbangan khusus kepada mereka yang sudah melaporkan diri tentang keterlanjuran itu. Jangan pendekatan kekuasaan. Jangan pendekatan kekuasaan. Tetapi bagi mereka yang sudah diberi kesempatan untuk melaporkan keterlanjuran sampai November 2023 kemarin itu, tetapi mereka tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan keterlanjuran kepemilikannya, memang menurut kita demi hukum, ya kan, objektifnya mereka harus ditertibkan, kira-kira seperti itu. Tetapi bagi mereka yang sudah melaporkan diri melalui data dan informasi atau pendaftaran keterlanjuran, mestinya dituntun. Kan itu yang saya sampaikan. Nah, ternyata kemudian di keputusan Menteri nomor 36 tahun 2025, itu kan sudah ditegaskan di situ siapa-siapa saja yang menjadi subjek hukum dan berapa luas lahan yang didaftarkan. Di dalam keputusan Menteri nomor 36 tahun 2025 itu kan sudah tegas di situ, Pak. Sudah disebutkan di situ. Ada yang dalam proses, ada yang sudah ditolak. Artinya yang sudah masuk di dalam daftar keputusan Menteri nomor 36 ini, sebaiknya ini dituntun. Itu yang saya maksudkan, Pak. Ya kan? Tetapi bagi mereka yang tidak melaporkan diri, ya sebaiknya juga PKH itu, Satgas PKH itu jangan tebang pilih gitu loh. Jangan kesannya seolah-olah ini ada target-target tertentu yang menjadi politik gitu ya. Karena memang dalam pelaksanaan hukum itu aparat penegak hukum yang dibentuk berdasarkan katakanlah Perpres nomor 5 tahun 2025 itu memang harus objektif. Nggak boleh tebang pilih gitu loh, Pak. Ya makanya saya katakan tadi, apakah seketika dia melaporkan diri yang disebut dengan keterlanjuran berdasarkan pasal 110A dan pasal 110B itu, apakah mereka menjadi objek dalam penertiban kawasan hutan? Menurut Perpres itu memang mereka menjadi target. Kenapa? Karena mereka belum memiliki izin. Karena ditegaskan di dalam Perpres nomor 5 tahun 2025 ini, adalah mereka yang tidak memiliki perizinan di bidang berusaha, di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara mereka yang melaporkan diri itu kan masih sebatas melaporkan diri, belum mendapatkan katakanlah semacam persetujuan atau perizinan dari pemerintah. Ya kan? Karena kan yang dimaksud dengan izin itu kan harus ada basicking, SK, pemberian hak kepada seseorang. Ada di situ akibat hukum dan ditujukan kepada individu tertentu dan memiliki objek tertentu. Artinya kan sudah ada penegasannya. Apakah dia diberi kesempatan 1 daur atau dia diputihkan? Kan
Kan ini kan belum jelas ini kan Pak. Nah oleh karena itu menurut hemat saya, khususnya untuk di Riau ini supaya ini tidak menjadi katakanlah menjadi momok, ya kan, menjadi hal-hal yang menakutkan, iya terhadap masyarakat, ya sebaiknya ini dilakukan diskusi secara komprehensif dan menghadirkan semua stakeholder, apakah PKH, Kementerian Kehutanan, Gubernur juga selaku perpanjangan tangan Presiden pemerintah di daerah. Karena kan Gubernur juga berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Tentunya yang dilindungi adalah mereka yang kooperatif. Mereka yang secara sadar, karena sudah diberikan kesempatan, katakanlah mulai dari tahun 2020 sampai 2023, ya kan? Supaya ini tuntun dijembatani mereka untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum. Ya kan? Jadi, betul, kita tidak generalisasi semua gitu loh. Tidak generalisasi. Tetapi bagi mereka yang tidak ada niat baik untuk melaporkan diri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya menurut hemat saya mereka harus dilakukan penindakan oleh PKH. Itu mungkin Pak dari saya sendiri. Terima kasih Pak Apul, mungkin bisa ditambahkan oleh Niko. Ya. Silakan. Oke. Berkaitan tentang hiruk pikuknya saat ini tentang penertiban kawasan hutan itu mengacu kepada Perpres nomor 5 tahun 2025. Sebenarnya intinya kan bagaimana menyelamatkan seluruh aset-aset bangsa dan negara ini. Karena bagaimanapun jika ini dibiarkan, tentu tidak ada juga kepastian hukum bagi pengelola kebun sawit tersebut. Mereka juga harus punya satu kepastian hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Apul Siombing dan kita juga sama-sama melihat ada sebuah dialog antara Laskar Prabowo Provinsi Riau dan Pak Gulat Manurung sebagai Ketua Umum Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia. Saya memandang itu masih bersifat normatif. Tidak ada satu ketajaman yang berkaitan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres nomor 5 tahun 2025. Artinya di sini masih simpang siur. Tapi saya yakin Pak Apul Siombing punya satu strategi, rencana lebih jauh ke depan lagi tentang bagaimana cara menertibkan kebun yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Tetapi artinya keterlanjuran tadi itu sebenarnya kalau kita mengacu, kalau tidak salah itu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tahun 2019. Kalau tidak salah 2020. Ya. 2020. November. Ada satu kebijakan ya yang memberikan satu bentuk kemudahan bagi mereka untuk merapikan ini semuanya. Saya pikir pemerintah sudah sangat akomodatif dalam hal ini. Ada mungkin yang melakukan itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada bidang kehutanan ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak ini. Ya. Tapi kita bicara pada sektor kehutanan. Kehutanan itu diberikan satu bentuk kebijakan yang sifatnya bagaimana si pemilik kebun sawit yang ada dalam ya. Artinya Perpres nomor 5 tahun 2025 ini harus berlaku merata, tidak ada tebang pilih, tidak ada istilahnya di sini ada target-target tertentu ya. Berbicara tentang persoalan kebun yang ada dalam kawasan hutan itu harus dilakukan tindakan tegas. Yang saat ini sudah banyak kita melihat ada beberapa titik yang sudah dipasang plang ya, plang dari tim Satgas Garuda kalau tidak salah di dalam menertibkan kebun di dalam kawasan hutan tersebut. Tetapi tidak serta-merta sampai di situ saja. Ya, artinya kalau penertiban kawasan hutan itu tentu bayangan kita adalah, ini bayangan kita secara pribadi, kalau misalnya nanti ini diartikan lain mungkin nanti Pak Apul Siombing bisa meluruskan. Bayangan kita penertiban kawasan hutan itu adalah kebun sawit yang ada di dalam kawasan hutan itu dirapikan dan ditanam dengan tanaman-tanaman hutan. Iya, reboisasi sehingga terjadi sebuah keseimbangan ekosistem. Nah, tetapi kalau misalnya
penertiban kawasan hutan itu, di mana sebenarnya di dalam kawasan hutan itu ada kebun sawit, tetapi tetap selalu ada kebun sawit itu di dalam kawasan hutan tadi. Ini menjadi sebuah presiden, menjadi sebuah masalah yang sangat serius untuk diperhatikan. Jadi artinya kita mendukung pemerintah untuk merapikan itu, tetapi saya berharap negara juga harus bertindak, ya, bertindak terang atas penertiban kebun yang ada dalam kawasan hutan tersebut. Jangan nanti seolah-olah nanti ini berganti nama, ya, si A yang awalnya yang mengelola kebun sawit dalam kawasan hutan diganti ke si B. Sebutlah si B ini adalah badan usaha milik negara. Kalau tidak salah Pak Apul itu PT Agrinas, ya. PT Agrinas. Jadi ini harus jelas. Kalau memang apa yang diambil oleh negara atas tim Satgas tadi dengan mengacu terhadap Perpres nomor 5 tahun 2025 tadi, ini harus jelas. Jangan sampai ini menjadi tidak jelas. Kalau nantinya ini tidak menjadi jelas, ini bisa membuat satu simpang siur penilaian yang lain. Jangan sampai nanti ada satu penekanan negara merampok hak rakyatnya. Kalau negara mau ingin merapikan, rapikan itu dengan jelas, rapikan itu dengan baik. Kalau misalnya kebun sawit ini mau dirapikan seperti apa? Saya pikir itu pandangan saya, baik itu tentang apa yang kita lihat Pak Hotman Simanjuntak, hasil diskusinya Pak Apul Siombing dengan Pak Gulat Manurung sebagai Ketua Umum Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, terhadap keterlanjuran dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kehutanan dan terhadap lahirnya Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, di mana di dalam kawasan hutan itu ada kebun sawit. Kebun sawit itu yang ditertibkan. Jadi ini harus jelas. Ada dua produk undang-undang, ya. Ini produk undang-undang ini harus menyatu nih, ya. Harus seirama dan ini harus selaras. Jangan sampai nanti kedua produk undang-undang ini menjadi lain dan justru nanti akan menimbulkan masalah baru. Saya pikir itu Pak Hotman, tambahan dari saya apa yang disampaikan oleh Pak Apul Siombing tadi. Saya kira terima kasih atas yang disampaikan oleh Andiko tadi. Saya kira Pak Apul udah gimana? Sebelum ditutup oleh Pak Hotman Simanjuntak, ya. Memang kalau kita perhatikan ya, ada surat keputusan dari Menteri Kehutanan nomor 1225 tahun 2025 tentang subjek hukum. Di dalam data ini sebetulnya kan sudah ditegaskan siapa-siapa saja nanti yang masih dalam proses atau yang sudah ditolak. Ini tegas ini, ada dalam proses, ada yang sudah ditolak. Misalnya si A melaporkan atau melaporkan keterlanjuran dia 10 hektar, dalam proses 5 ditolak 5. Artinya yang ditolak ini sudah tegaskan kepastian hukumnya kan sudah jelas ini kan. Artinya yang ditolak itu memang harus dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hutan tetap. Kenapa demikian? Ketika kita mengacu kepada Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas PKH itu, di situ kan penertiban kawasan hutan. Artinya ada kepentingan negara untuk mengembalikan ini kepada fungsi semula. Yaitu menjadi kawasan hutan tetap. Dengan sistem reboisasi. Iya, tetapi kemudian kalau misalnya ini nanti semua katakanlah kebun-kebun yang terlanjur katakanlah di dalam kawasan hutan ini lalu diambil alih diserahkan ke Agrinas dan tetap dia menjadi perkebunan kelapa sawit, menurut kita kan ini akan menimbulkan satu perdebatan hukum, ya kan? Pertanyaannya kemudian, apakah badan usaha milik negara itu memiliki privilege? Apakah terhadap perusahaan milik negara itu juga tidak berlaku undang-undang? Nah, kalau kita berbicara undang-undang atau kebijakan sebuah negara, dia harus berlaku secara umum gitu loh, Pak. Ya kan, baik itu korporasi swasta, baik itu korporasi pemerintah. Akan tetapi ketika kemudian ini diambil, katakanlah ya, diambil lalu diserahkan ke Agrinas, menurut kita juga tidak adil gitu. Nah,
Ini sudah tegaskan apa namanya kepastian hukumnya kan sudah jelas ini kan. Artinya yang ditolak itu memang harus dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hutan tetap. Ya. Kenapa demikian? Ketika kita mengacu kepada Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas PKH itu, di situ kan penertiban kawasan hutan. Artinya ada kepentingan negara untuk mengembalikan ini kepada fungsi semula, Ya. yaitu menjadi kawasan hutan tetap. Ya, dengan sistem reboisasi. Iya, tetapi kemudian kalau misalnya ini nanti semua katakanlah kebun-kebun yang terlanjur katakanlah di dalam kawasan hutan ini lalu diambil alih diserahkan ke Agrinas dan tetap dia menjadi perkebunan kelapa sawit, menurut kita kan ini akan menimbulkan satu apa namanya perdebatan hukum, ya kan? Pertanyaannya kemudian apakah badan usaha milik negara itu memiliki privilege? Apakah terhadap perusahaan milik negara itu juga tidak berlaku undang-undang? Nah, kalau kita berbicara undang-undang atau kebijakan sebuah negara, dia harus berlaku secara umum gitu loh, Pak. Ya kan, baik itu korporasi swasta, baik itu korporasi pemerintah. Akan tetapi ketika kemudian ini diambil, katakanlah ya, diambil lalu diserahkan ke Agrinas, menurut kita juga tidak adil gitu. Nah, sebelum ditutup oleh Pak Hokman, memang ada dua objek yang diserahkan kepada Agrinas, Pak. Satu dia yang lahir karena putusan pengadilan, satu dia yang lahir karena Perpres nomor 5 tahun 2025. Yang lahir karena putusan pengadilan seperti misalnya Duta Palma, Pak. Duta Palma ini kan telah memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, di mana di dalam amar putusan itu telah menjatuhkan sanksi kepada Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma. Yang pertama adalah dia hukuman badan atau penjara. Yang kedua adalah denda, ya kan? Yang ketiga adalah lahannya dirampas untuk negara. Nah, lahan yang dirampas untuk negara inilah oleh Kejaksaan Agung tempo hari itu menyerahkan ini secara simbolik kepada Agrinas untuk dikelola oleh Agrinas. Kemudian yang lahir karena Satgas Garuda, yaitu mungkin lahan-lahan yang sudah disegel, yang sudah disita oleh Satgas Garuda. Lalu timbul pertanyaan, apakah Satgas Garuda ini tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, tindakan perampasan yang bertentangan dengan hukum? Saya pikir ketika kita melihat itu dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, di situ kan mereka sudah diberi kesempatan 3 tahun, Pak. Ya. Sejak diundangkannya, ini undang-undang ini kan bongkar pasang ini, Pak. 2020, November 2020 ini disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah klaster ketenagakerjaan, yang salah satunya juga klaster kehutanan kan gitu, Kak. Lalu kemudian diuji ke Mahkamah Agung, MK, diuji ke MK. Dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pembentukan undang-undang ini unprocedural, artinya dia tidak berlaku secara bersyarat, ya kan? Lalu kemudian datang Presiden di tahun 2022 dibuatkannya Perpu, Pak. Nah, Perpu inilah yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Makanya saya katakan tadi bongkar pasang, Pak. Tetapi secara substansi atau isi jeroan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2020 itunya dipindahkan ke Undang-Undang Cipta Kerja juga yang tahun 2023. Artinya waktu yang sudah diberikan itu adalah waktu yang dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Artinya sudah cukup waktu kan, Pak? 3 tahun ya. Itu mungkin dari kita, Pak Hokman Simanjuntak. Tambahan, Pak Hokman. Jadi kita berharap persoalan ini memang harus segera dirapikan karena memang ini sudah cukup lama. Kita melihat ini pembiarannya ini sudah cukup lama sekali. Jadi artinya kalau misalnya ini mau dirapikan, kita mengharapkan negara betul-betul merapikan tentang persoalan kehutanan ini. Jadi jangan tebang pilih, jangan ini hanya pada target-target tertentu saja. Tapi saya percaya Bapak Prabowo Subianto ini serius untuk merapikan
tentang masalah penertiban kawasan hutan tadi. Dan ini kita harapkan jangan sampai ini menjadi satu bentuk pembiaran lanjutan, bagaimana kedepannya nanti anak cucu bangsa dan negara ini kalau ini tidak dirapikan, tidak ditertibkan. Saya pikir itu tambahannya, Pak Onmat. Aku turun. Terima kasih kepada Pak Apul maupun Enrico. Kesimpulannya dari hasil diskusi singkat, masukan-masukan tadi, kita berharapkan ya Pilpres 5 2025 dengan Undang-Undang Cipta Kerja, hendaknya dia harus saling beriringan, Ya, selaras, dan tidak saling bertolak belakang. membenturkan diri, jangan overlap, sehingga masyarakat petani, apakah dia perusahaan, apakah petani dia yang 2, 5, 10 hektar, benar-benar memahami ya bahwa semua hukum yang diterapkan oleh pemerintah tetap menjamin kelangsungan kehidupan mereka, baik sebagai petani sawit dan sebagainya. Nah, kalau memang penertiban, berarti reboisasi jawabnya, Iya. bukan sekedar peralihan ganti baju. Terima kasih kepada Pak Apul, begitu juga Enrico. Selamat sore. Mas sore.